Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami tentang otonomi daerah. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Makalah ini disusun oleh Justika Pradiasari, Livia Fibrianti, Maria Agustina Suratima, mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pamulang. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Konsep otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten atau kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Permasalahan otonomi daerah di Indonesia. 1. Ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam. 2. Semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik, munculnya fenomena pragmatis politik di masyarakat daerah. 3. Legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. 4. Adanya konflik horizontal dan konflik vertikal. 5. Kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Eksploitasi pendapatan daerah. Bila dikaji secara matang, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat. Meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat hanya berkisar Rp100, akan tetapi jika dihitung secara agregat, jumlah uang yang harus dikeluarkan rakyat per bulan tidaklah kecil, terutama jika pembayar pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai. Korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding.
Juga, mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Solusi untuk mengatasi kendala penerapan otonomi daerah dan peran serta masyarakat. Pertama, menata kembali peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah. 3. Menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. 4. Memfasilitasi penyediaan, menyusun rencana, pengelolaan, serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah. 5. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah. 6. Menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonomi baru. 7. Transparansi pengelolaan keuangan dan kesadaran bagi seluruh pejabat daerah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita. Untuk perhatian dan kerjasama kita semua, kami ucapkan terima kasih.